بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan ini dilakukan dengan sadar serta adanya unsur syubhat. Dalam Islam, Allah sangat membenci perbuatan zina. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja Allah larang. Tentunya orang yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan dosa besar dan akan mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan badan, akan tetapi segala aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Berikut ini ada 3 macam perbuatan zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pria ataupun wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, pria ataupun wanita ini sudah berkeluarga ataupun sudah menikah. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya, yang dilakukan baik suami, istri, duda, ataupun janda. Zina ini berarti seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri, namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut perselingkuhan. Hukuman dari zina muhsan adalah dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. Hukuman mati merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan kepada pelaku zina. Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghairu muhsan termasuk ke dalam macam-macam zina. Contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Misalnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah ataupun berpacaran. Maupun yang tidak, namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. Hukuman dari zina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukannya. Yang ketiga, zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena kedua mata zinanya, adalah melihat kedua telinga zinanya, adalah mendengar lisan zinanya, adalah berkata-kata tangan zinanya, adalah menyentuh kaki zinanya, adalah berjalan hati zinanya, adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Zina al-laman dibagi 4 macam. Yang pertama, zina ain, yaitu zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang atau penuh hawa nafsu. Yang kedua, zina qalbi, yaitu zina yang dilakukan oleh hati ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang ataupun bahagia. Yang ketiga, zina ucapan ataupun lisan, yaitu zina yang dilakukan oleh lisan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Yang keempat,
zina tangan atau yadin, yaitu zina yang dilakukan oleh tangan. Zina jenis ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya, diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah, demikianlah 3 macam zina yang perbuatannya paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Harapannya, semoga kita semua bisa menghindari dan menjauhi perbuatan zina. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.